Kapolda Metro Jaya resmi menghentikan perkara ijazah untuk dua tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Benarkah penghentian kasus kedua tersangka ini karena ada campur tangan Joko Widodo? Dan apakah ini upaya ataupun sebagai skenario memecah belah kubu Roy CS? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy CS, Ahmad Kozinuddin, dan Ketua Umum Kami Jokowi, Rasman Nasution, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertama ke Bang Kozin dulu. Pengen dengar nih gimana nih responsnya. Karena kalau kita lihat tepat seminggu pasca pertemuan di Solo, polisi akhirnya keluarkan surat SP3 untuk Egy dan juga Damai Lubis. Ya, silakan. Jadi saya benarkan apa yang ditanyakan oleh Mas Adi, bahwa memang benar sedang telah dan akan terus terjadi strategi pecah belah dari kubu Jokowi yang mengkonfirmasi kelicikan sekaligus pengecutan saudara Joko Widodo dalam perkara ini, karena dia tidak berani menghadapi sendiri, tapi selain melibatkan banyak pihak untuk melapor sebagai bagian kubu Jokowi, juga memecah belah perjuangan. Tapi sekali lagi, selain itu kami juga sangat sayangkan kinerja kepolisian ternyata tidak berdiri tegak di atas asas dan prosedur hukum yang melalui tahapan-tahapan proses sesuai dengan apa yang diatur, akan tetapi mengikuti arahan dan kendali Solo. Maksudnya demikian. Saya masih ingat betul saat gelar perkara khusus di 15 Desember 2025 yang lalu, atensi dari penyidik sebagai tindak lanjut selain bahwa hasil gelar perkara khusus menyatakan bahwa proses tetap dilanjutkan adalah tindak lanjutnya memanggil keterangan ahli dan saksi yang meringankan dari terlapor atau tersangka yang sebelumnya secara resmi sudah dikirimkan dan diterima oleh penyidik. Jadi Anda melihatnya Bang Kozin, ini lebih kepada strategi pecah belah Jokowi untuk kubu Roy CS, begitu? Dan kalau sudah justru ini menindaklanjuti atensi Solo yang di mana penyidik tidak menindaklanjuti permohonan gelar perkara untuk di mana harusnya pemeriksaan ahli dan saksi, tapi justru menindaklanjuti arahan Solo dengan mengeluarkan restoratif justice pertama, yang kedua melimpahkan berkas 3 orang, dan yang ketiga menindaklanjuti pemanggilan dari Kurnia Royani dan kawan-kawan. Dan saya mengkonfirmasi melalui Kompas bahwa Kurnia Royani dan kawan-kawan ini dipanggil untuk hari Kamis. Itu artinya pecah belah yang dilakukan oleh Jokowi itu sempurna, yakni menggunakan politik divide et impera. Kubu Egy Sujana yang kemudian memelas perdamaian diberikan hadiah dengan restoratif justice dan di SP3, sementara kubu yang dianggap tetap berjuang dan menentang kezaliman Joko Widodo, kebohongan Jokowi, kepalsuan Jokowi dianggap harus layak ditindaklanjuti dengan proses pidana. Dan di sini kinerja kepolisian justru mengikuti kehendak Solo, bukan berpijak. Tahan sampai di situ dulu Bang Kozin. Saya ingin minta tanggapan Bang Rasman nih, upaya restoratif justice malah dianggap ini sebagai upaya pecah belah nih. Gimana tanggapannya Bang? Pertama, saya tertawa geli ya. Nah, inilah kalau saya menduga ada pengacara yang menjadi pendamping klien tapi bersikap seperti kompor, tukang panas-panasi. Saya nggak mau masuk ke situ deh. Saya hanya mau bilang satu, Agustus lalu saya telah bertemu dengan Bapak Jokowi, menginisiasi agar ada pertemuan dengan Bapak Egy Sujana dalam rangka rekonsiliasi, dalam rangka silaturahim untuk penyelesaian di antara kedua tokoh ini. Kenapa? Karena saya sudah tahu dari awal bahwa Bang Egy tidak sepakat dengan urusan ijazah S1 Bapak Jokowi. Dia hanya mempermasalahkan ijazah SMA. Dan itu juga yang disampaikan oleh Ibu Lidaneti ketika dia tadi diwawancarai sebelum Bang Egy berangkat ke Kuala Lumpur untuk berobat atau ke Penang. Yang kedua, saya menghargai ya dan sangat bersyukur bahwa Bang Egy hari ini dan Bang Damai Hari Lubis telah mendapatkan surat penghentian penyidikan. Pertanyaannya, apakah ini menjadi kewenangan dari penyidik? Ya. Ketika 2 orang yang berseteru atau lebih dari 2 orang yang berseteru, ada proses hukum, keduanya sepakat untuk berdamai, maka penyidik dapat melakukan untuk menghentikan. Ini kan aturan hukum, bukan rekayasa. Jadi tidak ada yang disebut dengan pecah belah oleh Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu wait and see. Saya pastikan Kurnia dan kawan-kawan jika ingin datang ke kediaman Bapak Jokowi, welcome.
pintu terbuka. Itulah negarawannya seorang Bapak Jokowi. Berarti ada Jangan kemungkinan bilang ya, memecah Bung belah. Rasman, maaf saya potong. Ini kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada 2 klaster begitu. Klaster pertama dan juga Iya. ada klaster kedua begitu. Klaster pertama yaitu Egy dan juga Damai Lubis ini dan juga Kurnia yang sudah diberikan restoratif justice, yaitu Damai dan juga Egy, baru 2 yang diberikan. Jadi kalau menurut Anda ada niat baik dari klaster yang lain datang untuk meminta maaf, kemungkinan akan diberikan juga restoratif justice. Yes, saya sebelum dialog ini dimulai masih komunikasi dengan Solo. Ketika di salah satu program TV swasta, saya juga ngomong, halo Mas Roy dan kawan-kawan, datang, kalian masih ditunggu oleh Pak Jokowi. Untuk apa? Silaturahim. Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi negarawan, pemaaf. Ya, sehingga jangan ada bahasa yang mengatakan memecah belah. Tidak ada yang mau memecah belah. Kalian yang sudah terpecah belah dari awal. Oke, Bung Rasman. Saya minta tanggapan dari Bung Kozin. Silakan. Ya, jadi baru kami ketahui, sebenarnya juga sudah lama kami ketahui niat-niat pengkhianatan itu sudah disusun secara lama. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala membongkar dan akhirnya itu dibocorkan oleh kubu Jokowi. Sebenarnya kubu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tak senang dengan itu, tapi memang mereka sudah masuk ke perang jahat Jokowi. Bicara soal negarawan, harusnya kalau memang konsisten negarawan, sejak Bambang Tri dan Gus Dur tidak perlu masuk penjara soal pengurusan ijazah ini. Faktanya keduanya divonis 6 tahun penjara dan menjadi 4 tahun saat banding begitu. Itu artinya konfirmasi yang saudara Joko Widodo sebenarnya hari ini ketakutan jika proses ini masuk ke persidangan, sehingga berusaha menggembosi perjuangan dengan mencicil untuk menjadikan para pejuang itu menjadi pengkhianat. Memang sebagian berhasil, tapi mereka terus berupaya berkomunikasi dengan Solo, dengan sejumlah penghubung pengkhianat untuk bisa menjadikan para pejuang itu menjadi pengkhianat. Dan saya pastikan, saya yakinkan, dan saya beri garansi bahwa setiap pejuang setelah mengikrarkan diri sebagai musuh kezaliman tidak akan mengubah langkah dan tidak akan bergeser, apalagi mundur meskipun sejengkal untuk membongkar kezaliman. Jadi saya kira simpan saja tawaran-tawaran pengkhianatan itu, karena sekali lagi semakin tawaran itu ditawarkan, semakin mengkonfirmasi memang strategi belah itu, strategi pecah belah itu bukan hanya sedang telah, tapi akan terus dimainkan oleh kubu Jokowi. Dan lagi-lagi persoalannya sebenarnya Egy Sujana juga tidak jujur. Saya orang yang pertama menarik Egy Sujana untuk mendampingi Bambang Tri di kasus ijazah palsu. Dan saat itu yang dipersoalkan juga soal S1 UGM. Tapi lagi-lagi memang mental pemberani itu diuji dengan ujian kehidupan. Dan saya kira banyak orang yang kemudian mencari kesempatan untuk menyelamatkan diri masing-masing, kita hargai. Tetapi jangan sampai upaya penyelamatan diri dalam konteks pengkhianatan itu lari perjuangan yang lainnya. Dan saya pastikan kami menggaransi tidak akan ada pengkhianat terhadap perjuangan. Ini adalah perjuangan rakyat. Oke, jadi kubu Roy ini atau Roy Cesin masih solid ya, meskipun ada 2 tersangka di klaster pertama yang sudah mendapatkan SP3 gitu. Saya ke Bung Rasman ini nggak boleh kita. Bung Rasman, pertanyaan saya seperti ini. Kalau kita lihat sebuah kesepakatan damai itu kan bisa dicapai, tentu ada sesuatu nih di baliknya. Nah, itu menurut Anda ada deal-dealan apa? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya Egy Sujana sendiri sejak tahun 2002 loh, 2022 memperkarakan ijazah Jokowi ini. Bang Egy itu sudah memperkarakan ijazah ini sejak 2021. Mas Roy itu baru 2025. Kita jangan lupa itu. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa Bang Egy itu dalam keadaan sakit. Nah, salah satu yang memicu Bang Egy di luar dia sakit, dia sangat sakit hatinya, sangat perih perasaannya ketika saudara Kozinudin melepaskan dia sebagai klien. Itu poin 1. Poin yang kedua, Bang Egy juga sangat tersinggung ketika Abraham Samad akan diperiksa, lalu kemudian rame-rame para tokoh mengatakan jangan ada kriminalisasi. Jadi sebenarnya di dalam tubuh mereka tidak ada yang namanya operasi intelijen, tidak ada namanya David et Impera. Yang ada mereka rapuh, berjuang. Mereka memang satu tujuan, tapi berbeda jalan. Oke, Bung Rasman. Karena itu, jangan kaget kalau hari ini Bang Egy, Bang Damai Hari Lubis, dan yang lain nanti bisa jadi akan melakukan hal yang sama. Yang lainnya Anda maksud ini siapa? Apakah termaksud yang masuk dalam klaster 2? Dan kalau seandainya ini terjadi, kira-kira dari tadi Anda bilang juga kan Bung Rasman masih komunikasi dengan Solo begitu. Nah, siapa kira-kira? Ada yang didekati tidak untuk klaster 2?
Kita tidak pernah mendekati, kita cuma komunikasi. Nah, Ibu, Atau yang kalau mendekati, Ibu Kurnia atau mau yang mendekati ada tidak, Bang? pengakuan Bang Egy dan Ibu Elida Neti tadi saya dengar langsung melalui media ya, itu dia bilang bahwa inisiatif itu dari Bu Ida Neti. Berarti ada dua inisiatif nih. Agustus September itu inisiatif saya, yang kedua Ibu Elida Neti. Dan di pertemuan itu benar ada peluk-pelukan. Nah pertanyaan saya, kalau orang sudah Islam, orang sudah silaturahim, peluk-pelukan, doa-doa, terus apa yang salah di situ? Nah yang saya agak sesalkan, Khozinuddin ini kan selalu basicnya kan bicara agama. Saya juga agama. Kalau orang sudah mau berdamai, Saudara Khozinuddin, dorong mereka. Saudara bilang itu seolah-olah Jokowi ini orang yang sangat zolim. Saya mau tanya, apa kezoliman Jokowi kepada Bang Egy? Apa kezoliman Jokowi kepada Roy? Apa kezoliman Jokowi kepada Tifa? Kalau urusan Bambang Tri, urusan Gus Nur, itu urusan lain. Dan Anda bukan pengacaranya pada waktu itu. Bang Egy yang pegang kendali pada waktu itu. Oke, saya ke Bang Kozin. Silakan Bang Kozin. Ya, setiap juru bicara pengkhianat itu kan selalu akan mengeluhkan kebohongan. Jadi tidak perlu dipercayai sesuatu dari juru bicara pengkhianat. Dan saya tegaskan, Egy Sujana, Damai Hari Lubis itu jadi seperti saya waktu itu. Dan keliru kali kalau dianggap saya tidak. Cek saja video-video persidangan itu. Karena Bung Rasman kan anak baru dalam kasus itu kan baik. Tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah kalau ditanya apa kezaliman Jokowi, terlalu banyak kezaliman Jokowi terhadap rakyat. Dan persoalan jasa palsu bukan persoalan yang lain, itu persoalan rakyat. Dan dalam konteks perjuangan ada yang kurang pas, itulah ya komitmen perjuangan itu harus disampingkan emosi pribadi, perasaan. Kalau kita bicara perasaan itu perlu banyak harus dilupakan dalam politik itu masih banyaknya hal-hal yang perlu dipersoalkan. Tapi tidak demikian. Kalau seorang berkebutuhan sekali tidak kemudian datang ke kubu orang yang berbuat dolim hanya untuk pamrih perdamaian, hanya untuk pakai keselamatan sendiri-sendiri dengan pada saat yang bersama membiarkan ya orang-orang lainnya ya dibiarkan dalam perjuangan bahkan melakukan pemecatan terhadap orang yang ini saya pikir Bung Rasman tidak punya legitimasi apapun. Bung Kozin, izin saya potong audionya nampak Bang Kozin. Bung Kozin, izin saya potong ya. Ini karena audio Anda nampaknya kurang jelas, begitu mohon diperbaiki dulu. Bisa diperbaiki terlebih dahulu. Saya sembari menunggu perbaikan audio dari Bung Kozin, saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, jadi menurut Anda masih ada kemungkinan, begitu ini yang pengen saya tegaskan, gitu. Berarti memang tidak ada deal-dealan tertentu ya saat adanya restoratif justice untuk Egy dan juga Damai ya? Saya pastikan 1000% tidak ada deal-dealan. Tidak ada yang namanya transaksional. Apakah 100 miliar, apakah triliunan, tidak ada. Nah, kalau Khozinuddin bilang bahwa saya tidak punya legal standing atau apa, oh saya kira keliru. Saya ini pengacara Bang Egy sebenarnya. Ya, begitu dia komunikasi dengan saya dari Inggris, saya sudah ditunjuk menjadi kuasa hukum. Dan Ibu Elida Neti tahu. Tetapi karena banyak kelompok-kelompok yang tidak senang kalau saya membawa Bang Egy, maka akhirnya saya sepakat dengan Bang Egy, udah Bang. Kami lepas saya dengan Bang Riki Sitohang, Bu Ida Leti lanjut. Dan itu sebenarnya Bu Ida ini meneruskan pengkhianatan yang terselubung yang selama ini tidak terpublikasi di publik. Saya pikir begitu. Saya tidak itu sendiri. Terima kasih. Saya tidak memahami. Paham ya? Dengerin ya. Strategi pecah belah itu dilakukan oleh Jokowi melalui perantaraan Rasman. Dan saya berbahagia sekali. Semua menjadi terbuka ya. Begitu. Dengar ya. Dengerin ya. Rakyat melihat. Dengerin baik-baik ya. Juga ternyata punya peran dalam pecah belah ini. Begini ya. Secara terbuka tanpa malu. Gini ya. Pendukung dari Solo. Itulah kualitas orang Rasman. Itulah Anda yang salah menilai. Oke, kita tenangkan dulu. Kita kasih kesempatan masing-masing. Saya ke Bang Kozin dulu. Bang Kozin, pertanyaan saya gini, dengan dihentikannya kasus ijazah Egy dan juga Damai Lubis ini, bagaimana kelanjutan perjuangan Anda bersama dengan Roy CS? Apakah masih solid? Tidak mempengaruhi sedikit pun, kan ini kan prosedur biasa. Kemarin yang kedua diperiksa juga biasa, tidak ada penahanan. Ini juga akan lanjut pemeriksaan biasa. Justru yang kami tunggu adalah membongkar, menguliti ijazah Jokowi di persidangan. Dan itu yang harusnya dilakukan, bukan kemudian memecah belah. Tapi kami sadar bahwa kubu Jokowi tak ingin dan tak berani masuk ke forum itu karena ketahuan bahwa banyak ya yang bukti-bukti pada akhirnya mengkonfirmasi ijazah itu bermasalah. Misalnya
di Solo Jokowi tidak berani membawa bukti asli. KIP menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah yang maksudnya itu informasi publik. Sebelumnya Jokowi sendiri mengkonfirmasi tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk menunjukkan ijazah. Tetapi KIP telah mengkonfirmasi bahwa dokumen ijazah itu adalah dokumen publik. Saya pikir kami bahagia, bangga karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan mana al-haq dan al-batil. Dan selamanya al-haq dan al-batil itu tidak bisa berdamai. Tidak seperti klaim Rasman yang mendamaikan al-haq dan al-batil, itu nggak bisa. Nggak berguna sama sekali, nggak punya legitimasi sama sekali. Dan kami lebih memilih untuk terus berada di parit-parit perjuangan ketimbang berdamai dengan terus melanjutkan perjuangan. Masih solid. Bung Rasman gimana? Apakah ini benar nih Jokowinya panik? Sudahlah, tidak usah kita bicara adat yang hak dan yang batil. Saya mau kasih tahu, kapan putusan pengadilan bahwa Pak Jokowi itu berlaku zolim, Anda berlaku batil. Atau bertanya, dengarin ya, kasih tahu. Dengarin dulu saya ngomong dong. Saya ngomong dulu, bisa nggak nih saya ngomong dulu? Nggak punya kemampuan kau untuk. Bang Kozin, izin kita kasih kesempatan dulu ke Bung Rasman. Ada bertanya dikasih tahu itu. Saya bisa ngomong nggak saya? Oke, Bung Kozin tahan dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu ke Bung Rasman. Gini. Inilah kalau orang baru belajar masuk TV. Inilah belajar kalau orang belajar masuk TV. Baik, saya tengahi dulu, Bung Kozin, Bung Rasman. Bung Rasman. Oke, tenang dulu. Ya. Oke, Bung Kozin, tenang dulu. Kita kasih kesempatan ke Bung Rasman dulu. Silakan, Bung. Saya begini, menurut saya, kalau kita melihat seseorang berlaku zolim, maka ajaklah dia bagaimana dia berlaku menjadi baik. Cara pendekatannya dalam Islam, setahu saya. Dengarin dulu ya. Bung Rasman. Oke. Apalagi hanya seorang Rasman Nasution. Oke, kita tahan dulu. Bung Kozin, Bung Rasman. Saya mau konfirmasi dulu ke Bung Rasman. Oke, baik. Mohon. Baik. Anda bukan kuasa hukum tim kami juga. Oke. Boleh tenang dulu Bapak-bapak, Abang-abang? Oke, saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, tadi pertanyaan saya, Bung Kozin kan bilang, ini karena bentuk kepanikan dari Joko Widodo. Tolong itu dijawab dulu, Bang. Saya pastikan Pak Jokowi tidak pernah panik. Nah, kalau Kozainuddin bilang Pak Jokowi tidak mau masuk ke persidangan, lah, ada sekarang 6 orang lagi tersangka yang akan dibawa ke persidangan. Monggo, kita buktikan kan klaster 1 masih ada 3. Klaster 2 masih ada 3, 6 orang lagi. Emang siapa yang takut? Anda tidak perlu kemudian mengajak yang lainnya untuk ikut berkhianat sebagaimana yang sudah dikomunikasikan ada hubungan dengan Solo. Jadi menjadi jelas ada juru bicara pengkhianatan dalam perjuangan ini dan kami. Saya ke Bung Rasman, mohon tenang. Saya ke Bung Kozin. Bung Kozin, saya ingin konfirmasi, emang ada kekhawatiran dari kubu Roy ini akan ada yang berkhianat lagi? Oh tidak, justru kami mengkhawatirkan kubu Jokowi semakin membuka aib tentang manuver-manuver kegalauan mereka, pecah belah mereka, semakin rakyat tahu. Dan kami khawatir institusi penegak hukum lagi-lagi masih menjadi alat kendali Solo, walaupun Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Dan kami kasihan kepada seluruh rakyat, ternyata kita ditelanjangi dengan tontonan hukum yang tidak lagi bersandar kepada asas dan prosedur hukum, tapi mengikuti agitasi dan kendali Solo. Jadi saya kira itu yang kemudian perlu dikhawatirkan oleh seluruh rakyat, bukan hanya kubu kami dalam konteks persidangan. Boleh nggak saya jawab? Ini hal yang biasa saja kok. Proses dilimpahkan itu biasa. Rasman saja yang ingin memanfaatkan untuk menjadi juru bicara pengkhianatan agar bisa menarik kubu yang lainnya untuk ikut jejak Egy Sujana dan Damai Harilubis. Bukankah hal yang natural ataupun itu sudah sesuai dengan aturan undang-undang kalau adanya restoratif justice di KUHAP juga tertulis begitu, Bung Kozin? Iya, tidak penting lagi juga masalah KUHAP yang baru, apalagi akan sangat menguntungkan klien kami karena pasal-pasalnya tentu akan dikenakan pasal yang lebih menguntungkan bagi tersangka. Itu kan biasa saja dan tentu menjadi tidak biasa karena hal ini diglorifikasi oleh kubu Jokowi untuk merealisir tujuan politik pecah belahnya kubu Jokowi dari Solo, dan termasuk Rasman ada di antara kubu pecah belah itu. Begitu menurut kami. Baik, terakhir ke Bung Rasman, mau saya konfirmasi lagi nih, apakah penghentian penyidikan 2 tersangka kasus ijazah Egy dan juga Damai ini ada cawe-cawe Jokowi? Sangat tidak ada. Justru kami sebenarnya ketika tampil di salah satu program TV Selasa lalu, kita sebetulnya teman-teman itu sudah pada kurang nyaman. Kenapa ada bahasa-bahasa sebutan Firaun, ada bahasa-bahasa Nabi Musa, dan lain-lain dengan membawa Al-Quran. Kita sebetulnya diskusi, apakah ini akan terus apa tidak? Karena masih ada lecumanan pelapor.
Tapi besoknya begitu Pak Jokowi tampil, disinilah kenegarawan dia. Apa dia bilang Pak Jokowi? Saya menghargai silaturahim Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis beserta pengacaranya Ibu Edi Ganetti. Saya meminta mempertimbangkan untuk lakukan restoratif justice oleh kepolisian. Clear sampai di situ. Jadi saya hanya mau bilang, kalian Kozinudin, rapatlah kalian, koreksilah tim kalian, solidkan supaya jangan kalian tuduh orang besok memecah belah. Oke. Kalian ini sekarang sudah tidak solid lagi. Baik. Kalian sudah begini saja sudah digoyah. Bung Kozing, Bung Rasman, Bung Kozing, Bung Rasman, mohon maaf sekali karena waktu kita yang terbatas, saya harus menutup diskusi kita kali ini. Tenangkan diri kalian, koreksi diri kalian. Bung Rasman, Bung Kozing. Di pengadilan. Baik. Terima kasih banyak karena waktu kita terbatas, kita harus menyudahi diskusi kita ini. Nanti kita lanjutkan di waktu lainnya di Kompas Petang. Terima kasih Bung Ahmad Kozinudin dan juga Bung Rasman Nasution telah berbagi perspektif dan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.